Stop dulu, Singapura dan Malaysia panik. Iya, kalian nggak salah dengar. Investor global lagi kabur ke Indonesia. Syarikat Amerika atau Jepun melabur di Morowali untuk pemprosesan nikel, ia bukan kerana mereka lari dari Singapura. Ia kerana Indonesia mempunyai sumber mentah dan kos tanah serta buruh yang lebih rendah. Sekarang kita lihat angka pelaburan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Indonesia menerima puluhan bilion dolar pelaburan asing langsung setiap tahun. Sebahagian besar masuk ke sektor pemprosesan mineral dan pembuatan. Morowali menjadi contoh jelas. Di sana, kompleks industri nikel melibatkan pelaburan dari China, Jepun, dan negara lain untuk membina rantaian bekalan bateri EV dari hulu ke hilir. Bayangin aja, para bos besar di Orchard Road sampai Kuala Lumpur lagi garuk-garuk kepala mikirin sewa kantor gila-gilaan, listrik, gaji karyawan, semua serba mahal. Good news Indonesia nih, Batam akhirnya jadi pulau primadona. Karena sekarang duit dari Singapura dan Malaysia berlomba-lomba buat datang ke Batam. Ada apa gerangannya sehingga kemudian Batam itu menjadi seksi, menjadi menarik di mata warga negara asing. Sementara di Batam, Morowali, bulldozer, crane, dan tiang pancang nggak henti-hentinya membangun pabrik baru. Indonesia tiba-tiba jadi magnet industri dunia. Dan tunggu dulu, ini bukan soal 1 atau 2 pabrik aja. Kita lagi ngomong soal ratusan ribu pekerjaan baru, rantai pasok global, dan bahkan nikel Indonesia yang bikin Amerika serius banget lihat kita sebagai kunci energi masa depan dunia. Indonesia jadi rebutan investor global di 2026. Tahun 2026, Indonesia masuk radar investasi hijau dan teknologi dunia. Jepang menyiapkan investasi hingga 500 miliar dolar Amerika Serikat untuk ASEAN Zero Emission dengan proyek listrik 12.600 megawatt di Cirebon masuk pipeline. Menurut Menko Perekonomian Erlangga, investasi jumbo ini masuk karena fondasi ekonomi Indonesia kuat. Inggris, lewat Russell Group seperti Cambridge dan Imperial College, siap membantu membangun 10 universitas baru fokus sains, teknologi, dan medis. Singapura akan menjadi pasar ekspor energi hijau Indonesia sekaligus mendukung pengembangan talenta digital. PMI 52,6, kepercayaan konsumen 123,5, surplus dagang 68 bulan, dan cadangan devisa di atas 142 miliar dolar Amerika Serikat. Pasar modal juga direformasi lewat peningkatan likuiditas, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum. Indonesia kini bukan sekedar pasar, tapi mitra strategis dunia. Investasi hijau, teknologi, dan SDM bertemu dengan ekonomi yang solid menuju Indonesia Emas 2045. Tak hanya andalkan investasi asing, mesin dalam negeri juga digas. Program makan siang gratis ditargetkan menjangkau 83 juta orang di akhir 2026, menciptakan 3 juta lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi signifikan. Kalau kamu pengen tahu kenapa Malaysia dan Singapura ketar-ketir dan bagaimana rakyat biasa bisa cuan dari fenomena industri global ini, video ini bakal bongkar semuanya. Siap? Kita mulai. Mari kita mulai dari sebuah fakta yang cukup menyakitkan bagi dua tetangga kita. Singapura dan Malaysia sedang masuk fase yang tidak nyaman dalam sejarah ekonomi mereka. Bukan karena mereka tiba-tiba miskin, bukan juga karena mereka kehilangan teknologi, tapi karena satu hal yang sering dianggap sepele oleh para ekonom yang terlalu sibuk membuat grafik: biaya hidup yang kelewat mahal. Ya, mahal. Tapi bukan mahal biasa. Ini sudah masuk kategori mahal yang bikin pengusaha migraine. Di Singapura misalnya, biaya operasional sudah sampai pada level yang oleh banyak analis disebut sebagai peak cost. Artinya begini, biaya menjalankan bisnis sudah mencapai titik puncak yang membuat banyak perusahaan mulai bertanya dengan nada sinis, kita kerja di sini buat untung atau cuma buat bayar sewa kantor? Mari kita lihat gambaran kasarnya. Sewa kantor di pusat bisnis Singapura bisa mencapai angka yang kalau ditulis di kwitansi, bikin CFO langsung ingin meditasi di Bali. Belum lagi gaji pekerja, pajak, listrik, dan berbagai biaya tambahan yang kalau dijumlahkan, rasanya seperti membayar cicilan apartemen setiap minggu. Singapura selama ini memang hebat sebagai pusat finansial. Mereka seperti kasir besar di Asia Tenggara. Uang lewat sana, transaksi lewat sana, keputusan bisnis diambil di sana. Masalahnya, kasir tidak selalu tempat terbaik untuk memasak makanan. Artinya begini, Singapura jago mengelola uang, tapi untuk produksi barang, mereka mulai kalah efisien. Bayangkan Anda punya pabrik sepatu. Untuk membuat satu pasang sepatu, Anda butuh lahan, pekerja, listrik, dan logistik. Jika semua biaya itu naik terlalu tinggi, maka setiap sepatu yang keluar dari pabrik rasanya seperti membawa beban utang kecil di dalamnya. Akhirnya perusahaan mulai berpikir, kenapa kita tidak pindah saja? Dan disinilah cerita mulai menarik. Karena saat Singapura mulai terasa terlalu mahal, radar investor mulai bergerak mencari tempat baru. Mereka mencari lokasi yang lebih luas, biaya yang lebih masuk akal, dan tenaga kerja yang masih kompetitif. Dan ketika radar itu berputar di peta Asia Tenggara, jarumnya mulai berhenti di satu tempat yang selama ini sering diremehkan. Indonesia. Ya, negara yang dulu sering dianggap hanya sebagai pasar besar, sekarang mulai dilihat sebagai mesin produksi baru. Kalau Anda ingin melihat bukti paling sederhana dari perubahan ini, jangan lihat laporan bank investasi. Pergilah ke lapangan. Dengarkan suara bulldozer, suara dentuman tiang pancang, suara mesin proyek yang bekerja siang malam,
di Batam, di Morowali. Suara-suara itu adalah musik baru ekonomi Asia. Ironisnya, ketika beberapa gedung perkantoran di Singapura mulai sepi karena perusahaan mengecilkan ruang kerja mereka, di Indonesia justru muncul kawasan industri baru seperti jamur setelah hujan. Ini bukan sekadar pembangunan biasa, ini adalah perpindahan gravitasi ekonomi. Gravitasi itu sederhana logikanya. Sama seperti benda jatuh ke tempat yang paling rendah, uang juga akan mengalir ke tempat yang paling efisien. Jika menjalankan pabrik di satu tempat terasa seperti membawa ransel berisi batu, maka pengusaha akan mencari tempat lain yang jalannya lebih ringan. Sekarang bayangkan sebuah analogi sederhana. Ada restoran mewah di pusat kota yang sewa gedungnya mahal sekali. Awalnya restoran itu terkenal, pelanggan datang, semua tampak indah, tapi lama-lama biaya sewa naik, listrik naik, gaji pegawai naik, pajak naik. Akhirnya setiap bulan pemilik restoran hanya bekerja untuk menutup biaya. Untungnya hampir tidak ada. Lalu suatu hari dia menemukan tempat baru di pinggiran kota. Lahan lebih luas, sewa lebih murah, parkir lebih gampang. Dia pindah. Begitulah yang sekarang terjadi dalam skala global. Banyak perusahaan tidak benar-benar meninggalkan Singapura sepenuhnya. Mereka tetap mempertahankan kantor manajemen di sana. Tapi pabriknya, gudangnya, produksinya dipindahkan. Dan Indonesia tiba-tiba menjadi halaman belakang yang sangat menarik. Kenapa? Karena Indonesia menawarkan sesuatu yang mulai langka di Asia. Ruang untuk tumbuh. Lihat saja peta. Singapura luasnya sekitar 730 km persegi. Itu bahkan lebih kecil dari beberapa kabupaten di Indonesia. Sementara Indonesia memiliki ribuan kilometer kawasan industri potensial. Jadi ketika investor mencari tempat untuk membangun pabrik panel surya, pabrik sepatu, atau pabrik baterai, mereka membutuhkan lahan yang luas. Dan lahan luas tidak bisa dibangun di tengah Orchard Road. Di sisi lain, Malaysia juga mulai merasakan tekanan serupa, meskipun tidak se-ekstrim Singapura. Kuala Lumpur mulai menghadapi masalah klasik negara yang ekonominya sudah matang. Biaya hidup naik, utang meningkat, dan daya saing perlahan menurun. Ini bukan berarti Malaysia runtuh. Tidak, tapi dalam permainan ekonomi global, sedikit saja biaya lebih mahal bisa membuat investor memindahkan miliaran dolar. Ekonomi global itu seperti pasar sayur. Pembeli selalu mencari yang segar, murah, dan mudah dijangkau. Jika satu kios mulai mahal, pembeli akan pindah ke kios sebelah. Dan sekarang kios sebelah itu bernama Indonesia. Bahkan beberapa analis internasional mulai menyebut fenomena ini sebagai shift of industrial gravity. Pusat produksi dunia yang dulu terkonsentrasi di Cina mulai menyebar. Sebagian ke Vietnam, sebagian ke India, sebagian lagi ke Indonesia. Dan perpindahan ini tidak kecil. Ini bukan sekadar 1-2 pabrik. Ini bisa berarti ribuan pekerjaan baru, teknologi baru, dan rantai pasok baru. Yang menarik, perubahan ini sering kali tidak terasa di kota-kota besar seperti Jakarta. Justru terasa di daerah-daerah yang dulu dianggap pinggiran. Batang misalnya. Beberapa tahun lalu orang mungkin hanya mengenal Batang sebagai daerah yang dilewati jalur pantura, truk lewat, bus lewat. Orang berhenti sebentar untuk makan pecel. Sekarang, Batang mulai berubah menjadi magnet industri. Investor datang dari Korea Selatan, Jepang, Cina, bahkan Eropa. Mereka membawa mesin besar, teknologi baru. Dan tentu saja satu hal yang paling dicari masyarakat, pekerjaan. Namun ada satu pertanyaan penting yang sering dilupakan ketika kita membicarakan investasi besar. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari semua ini? Apakah hanya perusahaan besar? Apakah hanya pemerintah? Atau masyarakat biasa juga bisa ikut menikmati? Jawabannya, justru ada di warung makan pinggir jalan. Karena ketika satu pabrik berdiri dan mempekerjakan 20.000 orang, maka ada 20.000 perut yang harus diisi setiap hari. Dan perut manusia punya jadwal tetap. Sarapan, makan siang, makan malam. Artinya ada puluhan ribu porsi makanan yang harus disediakan setiap hari. Dan perusahaan besar biasanya tidak repot memasak semuanya sendiri. Mereka mencari catering, mereka mencari pemasok makanan, mereka mencari warung makan yang bisa dipercaya. Disinilah ekonomi rakyat mulai masuk ke dalam cerita besar industri global. Warung kecil yang dulu hanya melayani pengendara motor sekarang bisa melayani ratusan pekerja pabrik. Pedagang ayam bisa menjual lebih banyak, petani sayur bisa memasok lebih banyak, nelayan bisa menjual ikan lebih banyak. Ekonomi lokal mulai bergerak, dan inilah bagian yang sering tidak terlihat oleh berita besar. Ketika investor global memindahkan pabriknya dari negara mahal ke negara yang lebih efisien, perubahan itu tidak hanya terjadi di laporan keuangan. Perubahan itu terjadi di dapur warung makan, di pasar tradisional, di rumah kos, di bengkel motor, di jasa laundry. Ekonomi besar selalu menciptakan ekosistem kecil di sekitarnya. Masalahnya sekarang hanya satu.
Apakah masyarakat lokal siap menjadi bagian dari ekosistem itu? Atau hanya akan berdiri di pinggir jalan menonton truk-truk logistik lewat sambil berkata, "Wah, pabriknya besar ya." Karena sejarah pembangunan seringkali kejam. Jika masyarakat lokal tidak siap, peluang itu akan diambil oleh orang lain yang datang dari luar daerah. Dan disinilah cerita kita belum selesai. Karena perpindahan industri global ini bukan hanya tentang Singapura yang mahal atau Malaysia yang mulai jenuh. Ada cerita yang jauh lebih besar di baliknya, cerita tentang perang teknologi, cerita tentang nikel, dan cerita tentang bagaimana Indonesia tiba-tiba menjadi kunci energi masa depan dunia. Dunia mulai pindah ke Indonesia, dari tambak ikan, jadi arena rebutan investor global. Sekarang mari kita lanjutkan cerita yang mulai terasa seperti plot film ekonomi global. Kalau di bagian sebelumnya kita melihat bagaimana biaya operasional yang nggak masuk akal mulai membuat perusahaan global angkat koper dari Singapura dan sebagian Malaysia, maka sekarang pertanyaan berikutnya jauh lebih menarik. Kalau mereka pindah kemana? Jawabannya tidak lagi samar-samar. Radar investasi global sekarang mulai berkedip di beberapa titik di Indonesia. Dan menariknya, titik-titik itu bukan kota glamor dengan gedung pencakar langit. Justru sebaliknya, tempat-tempat yang dulu dianggap daerah biasa saja. Batam, Morowali. Nama-nama ini dulu mungkin hanya muncul di peta pelajaran geografi sekolah. Tapi sekarang nama-nama ini mulai muncul di laporan Bank Investasi Dunia, analisis konsultan global, bahkan diskusi strategis perusahaan multinasional. Dan kalau Anda datang langsung ke lokasi-lokasi ini sekarang, Anda akan melihat sesuatu yang agak surreal. Dulu tambak ikan, sekarang kren raksasa, dulu kebun jati, sekarang pabrik panel surya, dulu jalan desa yang sepi, sekarang truk kontainer lewat seperti konvoi semut raksasa. Transformasi ini bukan sekadar pembangunan biasa, ini adalah pergeseran pusat produksi dunia. Mari kita mulai dari Batang. Beberapa tahun lalu, ketika pemerintah Indonesia mengumumkan pembangunan kawasan industri terpadu Batang, banyak orang merespons dengan skeptis. Bahkan ada yang sinis, "Batang? Serius?" Waktu itu banyak yang berpikir kawasan industri besar hanya cocok di Jawa Barat atau dekat Jakarta. Tapi ekonomi global kadang punya selera humor yang unik. Hari ini, Batang justru menjadi salah satu kawasan industri yang paling sering disebut oleh analis internasional sebagai China Alternative Hub. Kenapa? Karena dunia sedang menghadapi satu masalah besar, ketergantungan pada satu negara untuk produksi global. Selama 20 tahun terakhir, hampir semua pabrik dunia terkonsentrasi di Cina. Dari sepatu, pakaian, elektronik, sampai panel surya. Cina menjadi pabrik dunia. Tapi ketika geopolitik mulai memanas, perang dagang, konflik teknologi, dan ketegangan politik, perusahaan global mulai panik. Bayangkan Anda punya bisnis yang 80% produksinya bergantung pada satu negara. Lalu tiba-tiba, negara itu terlibat konflik dagang dengan pasar terbesar Anda. Itu seperti punya warung makan yang semua bahan bakunya hanya berasal dari satu pasar. Ketika pasar itu tutup, warung Anda langsung lumpuh. Maka muncullah strategi yang sekarang sering disebut dalam dunia bisnis. China plus satu strategi. Artinya sederhana. Perusahaan tidak sepenuhnya meninggalkan China, tapi mereka menambah satu negara alternatif untuk produksi. Dan disinilah negara-negara Asia Tenggara mulai diperebutkan. Vietnam kebanjiran pabrik elektronik. Thailand tetap kuat di otomotif. Malaysia di semikonduktor. Lalu Indonesia mulai muncul sebagai pemain baru dengan satu keunggulan besar. Skala. Indonesia bukan negara kecil. Ini pasar besar, sekaligus basis produksi yang besar. Dan kawasan industri seperti Batang menawarkan sesuatu yang jarang ada di Asia sekarang. Lahan luas yang terintegrasi dengan pelabuhan dan tol. Bayangkan Anda seorang CEO perusahaan sepatu global. Anda ingin membangun pabrik baru. Yang Anda butuhkan bukan hanya bangunan, Anda butuh ekosistem, lahan industri, jalan tol, pelabuhan, tenaga kerja, energi listrik, dan yang paling penting, kepastian izin. Batang menawarkan paket itu. Itulah sebabnya beberapa perusahaan besar mulai memindahkan lini produksi mereka ke sana. Industri sepatu global mulai masuk. Pabrik tekstil kelas dunia mulai berdiri. Perusahaan panel surya mulai membangun fasilitas produksi. Dan setiap